Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada kabar baik, akhirnya setelah sempat tertunda 1 hari, Kevin Dix ini kemudian sudah disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Kevin Dix dan 2 pemain wanita lainnya yaitu Nua Leatomu dan Estela Laupati sudah diambil sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark pada Jumat tanggal 8 November. Kevin Dix juga sudah melakukan proses pembuatan KTP dan juga paspor. Kemudian langkah terakhir yang harus dia tempuh, yang harus dia lakukan untuk secara sah bisa membela timnas Indonesia adalah mengurus perpindahan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI di FIFA. Beberapa saat setelah disumpah setia menjadi WNI, teman-teman, Kevin Dix mengirimkan pesan kepada orang nomor 1 di Indonesia, di Republik ini, yaitu Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dengan mengatakan bahwa dia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, dia juga mengirimkan pesan kepada orang nomor 1 di PSSI, yaitu siapa lagi kalau bukan Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Dia mengatakan di dalam pesannya bahwa dia akan memberikan seluruh kemampuan yang dia punya untuk membela atau memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Yang tidak lupa dia sampaikan juga adalah rasa terima kasih atas segala dukungan, terutama dukungan dan segala hal yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir selama proses naturalisasi berlangsung. Dan Kevin Dix berjanji akan memberikan segenap darah, kemudian juga keringat dan air mata untuk Indonesia. Itu pesan pertama Kevin Dix setelah resmi atau sah menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Conference League, begitu, sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Tidak hanya untuk 2 laga kandang di bulan ini, di bulan November, tapi juga di pertandingan yang lain yang akan datang. Apalagi memang Kevin Dix ini bisa bermain di beberapa posisi berbeda atau versatile, di mana selain back tengah, dia juga memainkan peran back kanan, back kiri, dan juga gelandang bertahan. Kelebihan Kevin Dix yang ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas kita, timnas Indonesia. Apalagi dia juga dikenal punya naluri mencetak gol yang tajam serta memiliki visi bermain yang oke. Kalau kita membaca statistiknya, teman-teman, bersama FC Copenhagen, dia tercatat sudah dipasang di beberapa sektor oleh sang pelatih. Mulai dari back tengah itu sebanyak 55 pertandingan, kemudian sebagai back kanan sebanyak 36 pertandingan, sebagai back kiri sebanyak 28 kali pertandingan, sebagai gelandang bertahan sebanyak 3 kali pertandingan, dan kemudian yang terakhir sebagai gelandang kanan sebanyak 3 kali pertandingan. Ini adalah beberapa posisi yang sudah dia tempati. Ini membuktikan bahwa pemain ini memang bisa bermain di berbagai posisi seperti yang saya bilang tadi, dan ini bisa membuat dia dengan cepat menjadi pilihan utama di skuad merah putih. Apalagi memang tidak mungkin gitu PSSI dan Sintayong menaturalisasi pemain yang hanya bisa duduk di bangku cadangan. Karena asumsinya para pemain yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain kunci, begitu ya, pemain-pemain yang berkualitas yang harus menjadi pemain utama di timnas kita. Begitu pula dengan Kevin Dix. Sejak dia bersalaman dengan Pak Erick Thohir, saya begitu yakin kalau dia sudah memiliki tempat utama di dalam rencana skema Sintayong. Dan hanya tinggal menunggu waktu saja bagi kita untuk kemudian melihat dia turun ke lapangan untuk menjalani debutnya. Nah, soal kapan dia bakal menjalani debut bersama timnas kita, timnas Indonesia, setelah sah menjadi WNI menjelang menit-menit akhir pendaftaran pemain ke AFC, yang pasti dia bakalan available saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di tanggal 19 November. Itu menurut saya sudah pasti begitu. Tapi apakah masih ada kesempatan atau peluang bagi dia untuk debut, untuk tampil bersama timnas Indonesia saat nanti melawan Jepang di tanggal 15 November? Itu juga yang menjadi pertanyaan kita semua.
Dengan disumpahnya Kevin Dix menjadi warga negara Indonesia atau WNI, bahkan di waktu menjelang menit-menit akhir pendaftaran pemain ke AFC, banyak dari kita teman-teman yang memiliki pandangan, pendapat, asumsi bahwa sumpah setia Kevin Dix harus dilakukan tanggal 7 atau 8 untuk mengejar deadline pendaftaran pemain ke AFC. Sehingga fans timnas Indonesia banyak yang memperkirakan begitu, mengembangkan spekulasi bahwa pertandingan timnas Indonesia versus Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi debut awal dari Kevin Dix sebagai pemain timnas Indonesia. Karena sekali lagi pembacaan sumpah WNI Kevin Dix itu bertepatan pada hari yang sama dengan batas akhir pendaftaran pemain untuk pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Jadi ini menjadi momen-momen yang sangat krusial begitu. Tapi memang benar bahwa sebagian besar dari kita itu pasti berharap bahwa Kevin Dix bisa bermain secepatnya bersama timnas yang kita banggakan. Terutama nanti saat timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Ini bukan hanya persoalan kita pengen cepat-cepat begitu, tapi karena Jepang adalah tim yang tidak mudah untuk dihadapi. Jepang adalah tim dengan segudang pengalaman. Tim nomor 1 di Asia. Tim yang juga sudah berkali-kali main di Piala Dunia. Dan oleh sebab itu teman-teman, kita membutuhkan sederetan pemain berkualitas dan kaya akan pengalaman untuk setidaknya meredam serangan-serangan bertubi-tubi yang bisa dilancarkan oleh Jepang. Apalagi kita tahu bahwa PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa meraih poin saat melawan Jepang nanti. Meraih poin artinya minimal timnas Indonesia bisa menahan imbang Jepang atau bahkan kalau bisa adalah mengalahkan Jepang. Nah, untuk menahan imbang atau bahkan mengalahkan timnas Jepang, salah satunya kita sangat butuh pemain seperti Kevin Dix yang bisa bermain di banyak posisi. Apalagi dia sudah kenyang akan pengalaman menghadapi tim-tim terbaik di Eropa. Akan tetapi teman-teman, meskipun kita memiliki harapan agar Kevin Dix bisa bermain saat nanti timnas Indonesia bertarung melawan Jepang, tapi kita tidak boleh lupa bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Kevin Dix agar bisa didaftarkan ke AFC adalah melakukan perpindahan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB menjadi PSSI. Sementara waktu yang tersedia itu sudah sangat-sangat terbatas untuk menjalankan proses lanjutan tersebut. Meskipun demikian, kita masih pantas untuk kemudian mengencangkan harapan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut akan melakukan penambahan satu pemain di skuad timnas Indonesia saat ini. Jadi awalnya kan pemain yang dipanggil Shin Tae-yong itu berjumlah 27 pemain, tapi kemungkinan akan bertambah menjadi 28 pemain. Bisa saja nanti satu tambahan pemain yang dimaksud oleh Shin Tae-yong adalah Kevin Dix, meskipun Shin Tae-yong sendiri belum membeberkan siapa sosok satu pemain tambahan tersebut. Tapi jika benar satu tambahan pemain itu adalah Kevin Dix, maka hal itu bisa saja terjadi. Tapi dipanggilnya Kevin Dix ini bukan saja dimainkan untuk ketika timnas Indonesia melawan Jepang, karena kemungkinannya dia memang dipanggil ke dalam 28 pemain ya untuk diturunkan ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi di tanggal 19. Karena kalau kita mengacu pada sikap PSSI, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu mengungkapkan bahwa Kevin Dix masih belum bisa dipastikan seutuhnya bisa bermain lawan Jepang begitu. Akan tetapi Pak Erick Thohir juga mengatakan tidak sepenuhnya kemungkinan Kevin Dix bermain di laga melawan Jepang akan tertutup 100%. Jadi masih ada kemungkinan. Pak Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI mengusahakan yang terbaik agar Kevin Dix bisa bermain saat timnas Indonesia nanti melawan Jepang di tanggal 15 November bulan ini. Yang pasti teman-teman, kalau Kevin Dix bisa bermain saat nanti timnas kita melawan timnas Jepang, maka ini akan menjadi kekuatan tambahan yang besar yang luar biasa bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil positif. Baik itu sekedar bermain imbang atau malah menang begitu. Ini akan menjadi satu sejarah yang luar biasa. Seri saja kita akan sangat bersyukur apalagi kalau sampai menang.
Tapi untuk kemungkinan yang kedua, yaitu kalau menang, saya rasa itu akan menjadi misi yang sangat berat. Mengingat kita tahu semua gitu ya, siapa Jepang dan seperti apa kualitas mereka. Maka harapan realistis kita adalah timnas bisa menahan imbang Jepang. Karena melawan tim sekuat mereka, hasil imbang itu sudah menjadi hasil yang sangat membanggakan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.